bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga segenap pengurus komite SMP Negeri Tangerang yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan karyawan SMP Negeri Tangerang beserta keluarga yang saya hormati, serta bapak-bapak tokoh masyarakat. Marilah di pagi hari yang cerah, yang sejuk, di tempat yang sangat suci ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hanya dengan limpahan nikmatnya lah pada hari ini kita diizinkan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Puncak kenikmatan dunia masih diberikan kepada kita. Napa Bapak Ibu? Kesehatan. Dan juga puncak kenikmatan akhirat, yakni iman. Dua-duanya masih diberikan kepada kita. Marilah kita syukuri dengan benar. Salah satu cara mensyukurinya dengan benar adalah fasilitas yang diberikan Allah. Kita gunakan untuk aktivitas yang buat Allah senang, membuat Allah ridha. Di antaranya hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan syukur yang benar yang kita lakukan, nikmat demi nikmat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kualitas dan kuantitasnya terus ditambah. Salawat serta salam marilah kita haturkan, mudah-mudahan dilimpahkan kepada manusia yang agung, manusia yang paling indah yang pernah diciptakan Allah di muka bumi, yang telah memberikan kita tuntunan dan teladan, dan insya Allah kita akan selamat dengan keteladanan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan ngaji bareng. Bukan berarti saya yang di depan ini lebih tahu. Kita ngaji bareng. Dan mohon maaf, sedekah. Beberapa hari yang lalu saya dipeseni, tolong Ustadz disinggung tentang sedekah, karena pada pagi hari ini ada acara santunan. Ya, oleh karena itu judul yang semula tidak ini yang akan saya bawakan, akhirnya saya ubah. Saya ambil sebuah tema yang ada di kitab Bulughul Maram, sebuah hadis pendek. Kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan, sedekah adalah sedekah. Artinya apa Bapak Ibu? Sedekah itu pada asalnya itu yang menafkahkan, memberikan harta yang dimiliki untuk kemanfaatan. Akan tetapi ternyata ada amal ibadah lainnya yang pahalanya sama dengan sedekah. Maka kemudian ada hadis singkat 3 kata tapi maknanya luar biasa. Kullu, setiap atau semua, ma'rufin, kebaikan, sedekah, bernilai sedekah. Hadis ini singkat, dan hadis ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki keistimewaan yang banyak. Mungkin tidak semua orang Islam tahu apa keistimewaan Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berasal dari Abu Hurairah.
Fuddiltu 'alal anbiya. Saya itu dilebihkan, diistimewakan terhadap nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi itu tidak kurang jumlahnya dari 124.000 nabi. Saya Rasulullah dilebihkan dari nabi-nabi yang lain bisittin, dengan kelebihan 6 hal. Apa kelebihan 6 hal itu? Uktitu jawami'al kalim. Aku itu diberi dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalau bicara itu singkat tapi padat makna, bicara sedikit tapi mentes. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita merenung apakah kita itu juga diberi kelebihan seperti itu. Karena ada orang yang bicara itu sampai 4 jam tapi intinya belas kayak enek, ngalor ngidul ngetan ulon, tapi kan intinya belas gak mutu. Tapi Rasulullah SAW itu sedikit bicara tapi maknanya banyak. Tapi memang kalau meniru Rasulullah seperti ini sulit, akan tapi Bapak Ibu rahmat Allah, minimal kita itu meniru beliau. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau bicara yang ada makna dan manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena sekarang Bapak Ibu di Indonesia itu luar biasa. Sopok-sopok dari komentator leres mboten. Arep pilkada, arep pilbub, arep pilgub, arep pilpres, luar biasa. Bukan ahli politik, ya komentari. Terlalu banyak bicara. Tapi tidak punya ilmu, akhirnya apa? Yang tersesat, menyesatkan orang. Jadi iseng, tapi ternyata ada 2 mobil datang jam 12 malam menjemput. Kenapa? Ya, dituduh mencemarkan nama. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, maka mari kita kendalikan lidah kita. Yang kedua, wanusirtu birru'bi, dan aku itu ditolong Allah dengan ketakutan yang dicampakkan kepada hati musuh. Jadi Bapak Ibu, luar biasa Rasulullah itu musuh sekuat apapun itu ngeregeli terhadap beliau. Jadi sebelum perang itu sudah down, sudah stres. Bahkan riwayat itu dalam riwayat yang lain masih rota syahrin. Jadi kalau akan perang Rasulullah menghadapi musuh orang-orang kafir, sebulan sebelumnya musuhnya itu sudah stres. Apa ada di antara kita yang membuat orang takut seperti itu? Karena kehebatan kita mungkin nggak ada. Itulah kelebihan Rasulullah, dan itu tidak dimiliki oleh manusia lain termasuk para nabi. Wa khillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kan terjadi peperangan, musuhnya kalah, maka harta mereka itu halal untuk Rasulullah, para sahabat dan prajurit Islam. Tapi dulu zaman nabi sebelumnya, harta rampasan perang itu haram, nggak boleh diambil, harus dimusnahkan, harus dibakar. Kemudian berikutnya wajulat li'al ardu tahuran, dan bumi ini seluruhnya dijadikan untuk tahuran, suci, wa masjidan, dan jadi masjid. Kalau umat-umat sebelumnya kalau akan ibadah harus di tempat ibadah. Orang Islam misal kalau mau sholat harus di masjid atau di musola. Tapi ketika Rasulullah diutus, maka misal ketika safar, ketika melakukan perjalanan, kok gak nemu masjid, gak nemu musola, ya sudah, yang penting wudu atau tayamum, kemudian cari arah kiblat, cari tempat yang suci, di situ sholat. Misal pakai alas koran atau sajadah, boleh. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, enggak hanya manusia tapi juga jin, juga binatang, seluruhnya. Jadi satu-satunya nabi yang diutus untuk mendakwai seluruh makhluk itu ya Nabi Muhammad SAW.
Yang keenam, wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau, maka beliau disebut khatamul anbiya'i wal mursalin. Beliau penutup para nabi dan rasul. Tidak sembarang beliau penutup, tapi nabi yang paling istimewa karena ajarannya itu paling sempurna. Tapi di Indonesia ternyata ada yang ngaku-ngaku nabi. Wonten-wonten. Wadah. Hartopo yang kuwo. 40 dina 40 bengi. Mulai pasang banner. Nabi baru. Kalau ingin masuk surga silakan datang ke sini bawa duit 4 juta. Dapat sertifikat calon ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyapitipun bersani, ini adalah siklus kehidupan manusia. Dimulai dari atas atau bawah, Bu? Atas kanan atau kiri? Kiri. Bayi, terus belajar duduk. Apa kebalik ya? Duduk terus merangkang, atau merangkang terus duduk? Berapa di buku saya hafal ini? Oh bareng. Terus belajar jalan. Setelah itu tas yang kecil itu anak SD. Agak besar SMP. Terus kedua dari kanan SMA. Terus kuliah wisuda. Pakai toga. Setelah kuliah deretan kedua yang kiri bekerja, bawa tas kantor. Tapi tas kantornya saat ini bukan itu, tas punggung. Terus berikutnya kerja, banyak duit. Wah, duitnya sak kandi. Terus berikutnya setelah duitnya banyak, agak tua, kabutan duit akhirnya melengkung awake. Susik balungnya gangguan, terkenal. Susik saya nemen telungnya, bolak-balik ambruk. Sandung polisi tidur ambruk. Akhirnya pakai kursi roda. Setelah itu nggak bisa duduk, harus berbaring. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini siklus kehidupan termasuk kita akan seperti itu. Pasti mengalami itu. Tidak mungkin kita tidak mengalami masa-masa itu. Cuma masalahnya anten sing suwe, anten sing boten suwe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang wonten masjid menika yuswane rata-rata 40 tahun ke atas nggih. Kini ten nonton 50% mboten nyampe 40 tahun ke atas. Oh lebih nggih. Mungkin. Kula termasuk umur 40 tahun itu misteri. Ada apa dengan umur 40 tahun? Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu dulu dilantik oleh Allah rata-rata usia 40 tahun. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena usia 40 tahun itu diistilahkan dalam Islam dengan sebutan Sinnur Rusdi, usia kematangan. Dalam hal apapun, orang kalau sudah usia 40 tahun itu standarnya, ukurannya orang matang. Matang dalam hal apa? Dalam apapun. Sudah menikah, sudah punya anak kalau dititipi Allah, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah beli sawah, sudah daftar haji, sudah punya tabungan, ibadahnya sudah sempurna. Kalau jamaah 5 waktu aktif, terutama bapak-bapak
aktif di masjid. Bapak-bapak yang tidak pernah jamaah di masjid itu berarti solihah. Bapak-bapak yang solihah nonton mboten Bu? Nonton. Gak seneng belas di jamaahnya masjid. Apa kesuwen? Senengannya nyomak. Surat yang dibaca surat favorit Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang di Mekah dan di Madinah tahun itu sudah berbalik haluannya. Biasanya nek minggu ngeten iki wis sinten sakniki mesti goes. Tapi umur 40 tahun wis mikir enek kajian, utamakan kajian. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Berikutnya, umur umat Nabi Muhammad SAW berapa? Rasulullah mengatakan, akmaru ummati, umur umatku rata-rata ma baina sittin, antara 60 tahun ila sab'in, sampai usia 70 tahun. Jadi antara 60 sampai 70. Persis seperti beliau ketika meninggal usia pinten 63. Awet yang tak niku umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira normal niku ya jatahe maksimal 70 tahun. Harus 70 tahun apa saged kirang? Tambah. Saged tambah. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melebihi itu, artinya lebih 70 tahun itu sedikit. Ini berarti termasuk umat yang langka. Kalau tambah dari 70 tahun berarti harus lebih banyak disyukuri, digunakan untuk ketaatan. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ada maksud tertentu kenapa ketika orang itu tua itu kemudian kenikmatan itu dikurangi. Ketika usia 17 tahun nek dahar niku mesti tanduk. Tapi setelah gak tua mboten tanduk. Nah rasane sak piring niku pun rasane kebak. Dulu usia 17 tahun barangkali lihat mangga urung lampu seneng kan. Kepruk. Nah, sakniki nyawange litu, ngoten nggih. Ada hikmahnya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Hikmah yang pertama, sinyal kematian yang dikirim untuk kita itu uban. Bapak-bapak pun sami ubanen atau ditering ubanen. Sing usia sudah tahun kok jadi ireng ini mencurigakan nih. Bapak Ibu nek kula ubanen mboten sadi cek. Kenapa? Ada hikmahnya. Nek ngaca niku eling, aku wis tuwa. Tapi nek dicat niku mboten eling, aku jek enom. Ibu-ibu nggih ngoten. Nggih, jangan malah menyuruh suaminya untuk ngecat rambut gitu. Khawatirnya tidak sekedar orang eling akhirat, tapi jangan-jangan kemudian sudah tidak berselera lagi kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena seleranya 17 tahun. Padahal usianya 71 tahun. Dua, keriput. Kulit yang keriput, Bapak Ibu. Orang kalau sudah usia kira-kira 35 mulai ada keriput sedikit-sedikit, semakin tua semakin keriput. Itu sinyal kematian yang dikirim Allah untuk kita. Kalau ada nenek-nenek yang usia 70 tahun kecil, wah harus kinclong. Dia pakai iya. Oplas, operasi plastik. 3, gangguan fungsi mata. Pada 10 ini gangguan. Dan ini buatan yang dikocok, nek mocok. Nah ini pun beliur. Nek duit sih ditenduk dulu buatan yang dikocok. 4, gangguan fungsi telinga. Nek jak omong apa TK apa jadi dibaleni. Niku sinyal kematian. Ngoten Pak Aryo niki.
Ini guru kula Pak Aryono, Pak Gun, Pak Sarijan, guru-guru kula nyuwun ngapunten niki juniore teng ajeng. Yang kelima, gangguan tulang. Wonten sing pun sering ngelus-ngelus dengkul. Yang keenam, gangguan saraf. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan saraf kita selalu sehat. Ya sampai akhir hayat. Sehingga kita masih bisa hadir di tempat-tempat yang mulia seperti untuk kajian, kita bisa berbanyak baca Al-Quran. Berikutnya yang 7, pelupa. Wah, gerak budal yang kantor yang boleh ikut kontak. Bukan sama ndi, mau tinggal gitu. Sinyal-sinyal kematian. 8, mudah sakit, loro. Grimisan sidik, kerokan. Ya, jangan diisi tasnya isinya parfum saiki remason. Bapak Ibu, ini penyakit bawaan. Semua orang itu menderita ini. Surat Al-Ma'arij, inna insana khuliqa halu'an. Penyakit bawaan itu apa? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, lagi kikir. Idza masahu syarru jazu'an. Jika keburukan menimpanya, dia berkeluh kesah. Wa idza masahu khairu manu'an. Kalau mendapatkan nikmat, cetil. Sambat terus cetil, itu penyakit. Saat ini moga dieling-eling, penyakit ini pun mari moga dieling. Suwe ra udan, sambat, uga udan-udan to. Baru udan, aku seneng terang. Kan duwe duit sambat. Uga nang terang siji to. Bener-bener sambat duite kakek nggih. Aku jan bingung aku duit kakek men. Penyakit bawaan. Nah ini kita diobati. Obatnya apa? Obatnya di ayat berikutnya. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Kerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, fahami, hafalkan bacaan sholat dan pahami isinya, pahami hikmahnya. Terus dipraktekkan. Jadi sholat itu sebenarnya praktek pelajaran hidup itu ya sholat itu. Contoh Bapak Ibu, dalam kehidupan bernegara, milih pemimpin, milih imam. Betul saya bingung. Di dalam fikih itu dinyatakan bahwa yang paling berhak untuk jadi imam itu aqra'ul Quran. Yang Al-Quran, penguasaan Al-Quran yang paling bagus. Tidak harus tua. Bapak Ibu, di dekat saya itu imam kadangkala dipilih karena senior paling tua. Tapi saya pernah sambat. Karena imamnya paling tua tapi membaca Al-Fatihah itu Ghairul dibaca Ghaidil. Ini berarti tidak sesuai dengan kaidah memilih imam. Bernegara juga begitu. Kalau memilih pemimpin ya yang paling bagus. Kemudian yang kedua, biasakan diri berbagi rizki. Jadi ngobati kikir cetil itu melatih diri untuk lomo. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu ada ayat wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, baik yang minta-minta, ngemis ataupun yang tidak minta. Kemudian yang ketiga, mengimani hari pembalasan atau hari kiamat. Kita teruskan. Bapak Ibu yang tadi saya dengar yang ditasarufkan, yang dibagi kepada anak yatim, kemudian untuk hafal tadi adalah dari zakat profesi yang seingat saya 2,5% ya. Zakat profesi, tapi saya tidak tahu apakah itu disetorkan secara sukarela atau dipotong. Kalau di madrasah saya biasanya dipotong otomatis. Ya, alhamdulillah. Jadi tiap bulan itu dipotong. Sebenarnya zakat seperti ini setahu saya itu seharusnya setahun sekali setelah tahun ya. Tapi ternyata dalam fikih boleh. Yang penting hitungannya benar. Ya, jadi
gaji itu setelah dikumpulkan kemudian nanti dibagi, kalau dibagi dikeluarkan zakatnya per bulan berapa, nggak masalah, boleh-boleh saja. Sedekah adalah bisnis yang tak pernah merugi. Kalau kita itu bisnis apakah dagang, restoran, toko atau yang lainnya, kadang-kala rugi. Tapi sedekah itu adalah bisnis yang tidak pernah merugi. Surat Al-Baqarah 261 itu sebuah gambaran bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menyantuni anak yatim tadi, seperti menebar satu benih. Satu benih tadi tumbuh menjadi 7. Setelah 7 kemudian tiap tangkainya itu muncul 100 biji. Dari 1 menjadi 700. 700 ini akan dikembalikan kepada kita orang yang berinfak dengan syarat ikhlas. Nah, contohnya ngeten iki. Pak Riono pun panen nggih? Alhamdulillah dereng. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ini kalau lihat tangannya ini, yang kanan tangan suami, yang kiri tangan istri. Sedekah itu masa suami pada istri. Nggih, Bu. Jadi sedekah itu diantaranya salah satunya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Nanti kita ulas. Ini juga sama, pemberian suami kepada istri. Ini gambarannya suami sing rodok lomo, sing diwene abang. Lah sing niki suami sing lomo apa cetil, Bu? Lomo. Berikutnya, ini peringatan untuk kita, ibu-ibu. Coba yang belum terbiasa di dapur itu disediani kotak amal. Kotak amal ya. Dadi nek ibu-ibu niku belanja susuke, ya betul sedaya susuke niku dicemplung niku. Di pagi hari jenengan enjing masak ya. Contohnya pun ada. Kenapa? Karena malaikat itu berdoa di situ. Tidaklah seorang hamba masuki waktu pagi setiap harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Malaikat yang pertama mohon pada Allah, ya Allah berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Ini ada beberapa penafsiran. Satu penafsirannya, berilah ganti kepada siapapun yang infak di hari itu. Yang kedua, ada yang menafsirkan suami yang nafkahi istrinya. Tapi ada penafsiran yang lain, siapapun yang penting sedekah. Sedekah di pagi hari itu, tapi bisa jadi memberikannya kepada orang tidak setelah terkumpul 1 bulan itu baru diberikan. Contoh kalau sehari ibu-ibu susu 2.000 cemplung nih itu. Nah nanti kalau sudah sebulan minimal 60.000 baru diberikan. Nah. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil. Yang kedua ndongakne suami-suami yang cetil. Orang-orang yang cetil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya orang yang cetil itu kan dengan tidak mengeluarkan, ya pakai matematika sekolah, nggak akan berkurang hartanya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Allah biasanya memaksa orang itu untuk mengeluarkan hartanya. Dengan cara apa? Mlebu rumah sakit. Kadang dandani mobil, dandani sepeda motor. Kadang malah mobil hilang. Itu hukuman orang yang bakhil. Tapi kalau orang yang dermawan itu berkurang hartanya tapi ternyata dikembalikan oleh Allah. Bapak Ibu, ini gambaran anak-anak yatim. Anak yatim, yang disebut dengan yatim itu adalah anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau bapaknya ada, ibunya yang meninggal, itu bukan anak yatim. Karena penanggung nafkah dalam keluarga itu bapak. Jadi anak yang belum balik ditinggal mati oleh bapaknya itu anak yatim. Bapak saya sudah meninggal tapi saya bukan yatim. Karena sudah balik. Berikutnya Bapak Ibu, ini hiburan untuk Bapak Ibu.
Karena bapak ibu itu menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakata. Saya Rasulullah dan orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, mengasuh anak yatim fil jannah, nanti akan berada di surga. Hakada, demikianlah. Waqala bi isba'aihi as-sababah al-wusta. Kemudian beliau mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah agak diregangkan. Artinya apa? Rasulullah dan kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim itu nanti berdekatan di surga. Luar biasa. Bahkan surganya itu bukan surga kelas ekonomi, karena Rasulullah itu surganya paling tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, betul sanggup undel, malah kalau bisa ditingkatkan menyantuni anak yatim. Kalau dalam hadis lain itu ada yang mengatakan bahwa orang yang hatinya keras, maka cara untuk melunakkan hati dengan cara ngelus-ngelus kepala anak yatim. Tidak cukup ngelus-ngelus tok. Dilus-lus baru mana orang kayak pokok kerupuk eblas itu. Jadi artinya disantuni, diberi duit dan seterusnya. 8 pintu surga. Bapak Ibu, surga itu memiliki 8 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu sholat. Jadi orang yang ingin masuk ke dalam surga, maka sebaiknya punya amalan andalan. Orang yang amalan andalannya sholat, maka dia akan masuk ke dalam surga lewat babus sholat. Pintu surga yang kedua adalah babul jihad. Pulang ini bukan ahli sholat, bukan ahli jihad, terus ibu membuatan. Berikutnya pintu sedekah. Nah, ini peluang kita Bapak Ibu. Yang keempat, lewat pintu puasa. Bapak Ibu, sulit kita menjadi orang yang bisa mengandalkan semua ibadah. Kadangkala sholatnya ya telat, kadang gak khusyuk. Itu berarti kan nggak bisa diandalkan. Kita nggak bisa berharap lewat pintu sholat. Jihad ya tidak. Wis sholatnya rapi, orang jihad, cetil bisa. Nah, barangkali lewat pintu yang lain. Ahli puasa nanti akan masuk lewat babur royan. Yang berikutnya lewat pintu haji. Ya, orang yang hajinya mabrur, kata Rasulullah, tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali jannah, surga. Loh kok tidak semua? Nah, lewat pintu yang lain. Babul kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu menahan amarah dan maafkan manusia. Jadi orang yang sabar, orang yang mudah maafkan, itu juga punya peluang untuk masuk surga. Atau orang yang tawakalnya sempurna. Kalau tidak begitu, babul dzikri, lewat pintu dzikir, ahli dzikir. Yang terakhir, babul walid, pintu anak yang birrul walidain, anak yang berbakti dan manusia yang luput dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu cenderung berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang mau bertobat. Nah, mari kita bertobat, diantaranya lewat sedekah. Sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Yang kedua, bersedekah dengan ikhlas dapat naungan di hari akhir. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'faha, orang yang memberikan sedekah kemudian merahasiakannya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga sampai tangan kirinya sendiri itu tidak tahu apa yang diberikan ke tangan kanannya. Tangannya dewi pada saking rahasianya tidak dipamerkan. Berikutnya bertambahnya keberkahan harta. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak berkurang harta orang yang sedekah. Tidak ada ceritanya orang yang jatuh miskin karena banyak sedekah. Yang terjadi malah sebaliknya, orang yang semakin banyak sedekahnya maka hartanya akan semakin berkembang. Jadi resep hidup kalau pengen kaya, perbanyak sedekah. Bapak Ibu, kebetulan kakak saya itu ada di Bojonegoro. Di sana itu ada orang mas Islam itu yang biasa datang kepada pengusaha untuk membawa brosur tentang zakat. Ada pengusaha muslim yang didatangi kemudian mengeluarkan zakat. Tahun depannya didatangi, zakatnya lebih banyak. Tahun berikutnya datangi, lebih banyak lagi. Ditanya, kok zakatnya bisa tambah?
Sang pengusaha bilang, setelah saya zakat ternyata rezeki saya semakin dadi. Tidak hanya pengusaha, kita juga demikian. Berikutnya, sedekah jauhkan diri dari api neraka. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma kecil. Jadi sedekahnya dengan sebutir kurma ternyata bisa menjauhkan kita dari api neraka. Apalagi kurmane sak karung. Famalam yajid di fabi kalimatin thayyibah. Jika tidak bisa sedekah dengan kurma, hendaklah dengan kata-kata yang baik. Kalau bicara yang baik, yang bermanfaat, yang santun, yang berakhlak. Jangan ngomong banyak nyelekit kabeh, apalagi ngomong gak tau ngomong pisan. Natoni hati. Yang keenam, buat dada lapang dan hati bahagia. Bapak Ibu, mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sekarang itu mahal harganya. Salah satu cara supaya hati kita itu diberi kebahagiaan oleh Allah adalah dengan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah ternyata tidak harus dengan harta. Nah, ini kenapa saya tampilkan balap Formula One ini. Dulu terjadi balapan antara orang-orang kaya dan orang miskin dari kalangan sahabat. Kenapa? Mereka berkompetisi akeh-akehan pahala. Nah, diceritakan di sini Bapak Ibu, ada orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang berasal dari Mekah mengadu pada Rasulullah, curhat. Wahai Rasulullah, orang kaya dapat peroleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Jadi ada orang-orang kaya yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang miskin karena mereka itu sedekahnya banyak. Yang miskin nggak bisa sedekah. Kemudian Rasulullah itu memberi solusi. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk sedekah? Jadi untuk nyaingi orang-orang kaya yang banyak sedekahnya, bagi orang miskin adalah dengan mengucap kalimat tasbih. Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Subhanallah. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Allahu Akbar. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Sahabat bingung. Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, sebagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukan kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Jadi berkumpul suami istri itu sedekah. Ngoten nggih Ibu? Kagunge ngersakne itu berarti kagunge nyedekain senengan. Berpahala. Orang-orang fakir dari kalangan muhajir kembali menghadap Rasulullah. Mereka berkata, saudara-saudara kami juga melakukan hal yang sama. Ternyata nguping, orang-orang kaya tadi nguping. Jadi ketika Rasulullah itu memberi resep pada orang-orang sahabat-sahabat yang miskin, ini resep ben padha karo wong sugih mau. Ternyata orang kaya itu juga nguping tahu. Akhirnya mereka juga zikir, ya bertasbih, ya bertahmid, bertahlil, bertakbir. Akhirnya Rasulullah mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Artinya apa? Nek ngene iki ya mung kalah. Enek wong sugih ya ibadah ya apik. Wong miskin ya ibadah ya apik, dan itu sama kualitasnya. Menang yang kaya. Kenapa? Karena ada ibadah yang hanya bisa dilakukan orang kaya. Di antaranya ibadah harta tadi, Pak. Sedekah dan haji. Ibadah harta itu kan di antaranya itu, sedekah dan haji. Orang miskin nggak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang bukan harta, yang kedua adalah zikir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan berzikir. Bukankah kita itu sudah diajari oleh Rasulullah mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi semuanya ada zikirnya, diapalnya. Ampun atas apalnya mau doa, mau makan dan doa mau tidur. Semuanya ada
pikirnya. Itu sedekah Bapak Ibu. Berikutnya gambarin apa ya? Tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi itu dilakukan terhadap anggota keluarganya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, bapak kepada anak, ibu kepada anak. Akan tapi sekarang senyum di rumah itu mahal. Jangan ngerasa nombatan. Ya sekarang itu seperti itu. Makanya ada sebuah penelitian sekarang. Jadi dengan perkembangan pertama adanya medsos, wah wong duwe HP. Yang kedua gaji meningkat, tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Ya sekarang ini ternyata ada efek negatifnya. Di antaranya adalah terjadi ketegangan di dalam rumah. Dengan HP orang semua sibuk, jagongan sak omah wong pitu, tapi ternyata kabeh ningkluk. Terus apa tadi? Padahal dulu ketika tidak ada HP bercanda. Nah, sekarang ini contoh. Jarang mungkin yang gowes itu dengan istri dan anak. Biasanya rekan tersenyum, tertawa. Istrinya ditinggal di rumah. Kok isah-isah masak setrika. Tiap bulan piknik, tapi kalau kancane istrinya atau tidak piknik. Ibu-ibu, saya pernah disindir oleh istri saya. Jadi dia itu membaca ciri-ciri istri kurang piknik, keras. Tersinggung. Sekarang banyak begitu Bu ya. Jadi sering rekreasi, tapi kalau konco kantore, konco sekolahe. Tapi kalau keluarganya urung mesti setahun pisan. Nah, yang bagus itu malah harus dengan keluarga. Kekurangan-kekurangan seperti inilah yang menyebabkan angka perceraian itu meningkat luar biasa. Maka mari kita kembali ke keluarga. Bapak Ibu, kadang-kala ada orang yang di rumah itu mengumbar senyum, tapi di rumah seperti macan, ngereng, nengingi. Ada seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum itu sedekah, ganjarannya kata. Yang kalau tersenyum menurut medis itu membuat kita akan lebih awet muda, lebih banyak sehatnya. Yang nikah itu mari kita perbanyak. Berikutnya gambar apa nih? KDRT, suami terhadap istri. Ini KDRT. Istri terhadap suami. Boten ya tadi. Ada. Nenek garwane dempal. Dhisik atlet bela diri. Sing lanang kuru mengi misalnya. Ya, ini suasana di rumah sekarang ini banyak seperti ini. Wah, katakan seperti ini. Ada suami takut istri. Ada yang sampai begini Bapak Ibu. Nah, ini istrinya yang tengah loh sebenarnya. Istri ini ngerangkul tapi sing digandeng anaknya. Bapak Ibu, mari kita renungi ini mumpung sekalian, keluar men sangat sekalian. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Jadi kerajaan iblis itu kan dulu di surga itu diusir oleh Allah kan? Iya, dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis itu membangun singgasana di atas laut. Makanya Bapak Ibu betul usah kaget. Sekarang ini banyak orang yang melakukan kesyirikan, melakukan persembahan, contoh larungan di laut. Kenapa? Dipersembahkan kepada iblis itu. Ya mungkin kita mengenal mungkin ada Nyi Roro Kidul. Sesungguhnya itu iblis. Nah, kemudian
dia mengutus bala tentaranya. Siapa bala tentara dari iblis? Setan. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Kalau raja, maka yang duduk paling dekat itu adalah orang yang paling dihormati oleh rajanya. Datanglah salah seorang dari bala tentara yang berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Jadi setelah dikirim oleh rajanya yaitu iblis, maka setan itu laporan, saya sudah begini, saya sudah menjerumuskan itu dan seterusnya. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun, gak direken. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Bapak Ibu, jadi juara siapa kalau sudah bisa mencarikan suami dan istri, ini kita harus sadar. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin pandangan bapak terhadap ibu, artinya suami pada istri, istri pada suami, setelah menikah mungkin lebih dari 20 tahun itu beda. Kalau sebelum menikah dulu renek wong lanang sing luwih gandeng timbang calon bojoku, dia Arjunaku, padahal matanya ngene wong kaya ngono kok seneng ya. Orang itu kalau senang al-hubu a'ma, cinta itu membutakan, kayaknya merasa coklat kata. Ngaten nggih? Nek senang. Tapi setelah 20 tahun berikutnya itu, setan masuk ke rumah itu dibisiki. Dulu engke sak masjid guys sing ngalih dhewe bojomu. Ngeten itu, makanya harus hati-hati. Nanti harus ditolak godaan seperti itu. Kadang-kala ibu-ibu itu membuat suaminya itu marah. Kenapa? Karena membandingkan suaminya dengan tetangganya, suami tetangganya, atau dengan temannya yang laki-laki di kantor. Laki-laki kalau dibandingkan seperti itu pasti marah. Jangan keluar kalimat seperti itu, karena kalimat itu dibimbing oleh setan. Istri juga demikian, jangan pernah banding-bandingkan. Ya ini Bapak Ibu, maka coba nanti diperbaiki komunikasi bahkan perasaannya. Kalau ketika mantenannya pandangan mata kita tidak ada wanita yang lebih cantik dari istriku, sekarang harus kita paksa untuk bersikap berperasaan seperti itu. Maksud dari orang. Kenapa? Kalau kita turuti gangguan setan, betul. Jadi ora elek temen, tapi dadi elek karena setan tadi akhirnya gegeran. Masalah kecil itu bisa jadi gegeran. Nah, sing kakung misalkan gene kopi, gandeng arep kajian akad pagi, leh nyiduk yang petengan akhirnya buluk leru uyah. Akhirnya gegeran terjadi KDRT setan. Hati-hati. Berikutnya, amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah. Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, nahi munkar itu mencegah kemungkaran terjadi. Bapak Ibu jadi orang dakwah, bapak-bapak guru, para ustadz, ibu-ibu guru, para ustadzah dan para ulama itu pegiat amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sedang mengajar murid-muridnya, mengajari putra-putrinya, itu sesungguhnya sedekah. Sedekah pahalanya sama dengan sedekah harta. Dan ini Bapak Ibu, ketika kecil saya dulu ditanya, Yunus, aku nek wis gede pengen dadi apa? Saya jawab, aku pengen dadi guru. Kenapa demikian? Karena guru saya dulu bilang, nek pengen golek ganjaran sing gampang ini mulango. Kenapa? Ternyata betul. Kata Rasulullah, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang melakukannya setelahnya tanpa berkurang suatu apapun dari pahala mereka. Contoh kecil, saya di sini ngulas tentang sedekah. Ada Bapak Ibu yang mungkin belum sedekah, sepulang dari sini kemudian rajin sedekah. Bapak Ibu ketika sedekah, Bapak Ibu dapat pahala. Saya yang ngajak dapat pahala sama. Ya, gampang, ini pahala dakwah. Tapi jangan sebaliknya. Dan barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka yang menang dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang suatu pun dari dosa-dosa mereka.
Kebetulan kula niki guru. Nah, kula mucal teng Alia Mantingan Batu. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang ngajak temannya baik guru maupun pegawai untuk bolos misal. Rasane bos iki enek. Atau ojo sepaneng-sepaneng ayo ngegim mabar main bareng. Nah, itu berarti ngajak pada guru kan? Yang ngajak dapat dosa yang sama. Yang diajak melakukan dosa mendapat dosa, guru besarnya dapat dosa. Termasuk apalagi ini, hati-hati Bapak Ibu. Ngupload video, contoh video porno, dosa betul? Dosa. Ketika diupload kemudian ditonton oleh sekian juta orang, biasanya hal-hal yang tidak baik itu lebih banyak penggemarnya. Harus nonton. Antara yang pengajian dengan yang nonton dangdut banyak mana Bu? Iya. Jadi penggemar yang buruk itu lebih banyak dan lebih menarik. Ya, oleh karena itu hati-hati. Makanya ada orang Jawa bilang, nek yang arep yang swarga aja-aja awong akeh, nek arep yang neraka budal dhewe. Seorang berjima bersetubuh dengan istri adalah sudah tadi sudah. Berikutnya nafkah seorang suami pada istri adalah sedekah terbaik. Ini penutup. Dan sesungguhnya nafkahmu kepada orang berada dalam tanggunganmu adalah sedekah. Dan apa yang dimakan istrimu dari hartamu adalah sedekah. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar itu mata uang emas ya. Dinar yang engkau infakkan untuk merdekakan budak, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar ganjarannya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Suami nyumbang masjid, suami beri nafkah, mana yang lebih besar pahalanya? Memberi nafkah istri. Tapi kebanyakan orang itu beranggapan sebaliknya. Dikira menafkahi istri gaya ganjaran nih, justru ganjaran terbanyak itu. Ibu-ibu kalau wangi ya. Bah niki mungkin insya Allah bapak-bapak lomo, mboten maklitik. Ya. Tapi abang ya, cik nopo talenan kertas. Ngaten mawon yang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Menawi wonten ingkang klentu kula nyuwun sedaya saking kula menawi wonten proses saking Gusti Allah. Hadan alaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.